Barang siapa orang mendoakan celaka, maka 120 kecelakaan kembali ke dalam dirinya. Makanya itu tidak baiknya kalau tidak baik hati ya. Ai dega ganul lempurai. Tidak ada obatnya itu. Biar bagaimanapun banyaknya obat kita konsumsi Pak, konsumsi Bu. Banyak di dokter kita pergi, tapi ada sakit tidak bisa disembuhkan dengan dokter. Ada sakit tidak bisa disembuhkan dengan tabib. Ada sakit tidak bisa disembuhkan dengan obat herbal. Apa itu? Yang memiliki rasa sakit dalam hatinya selalu iri hati dan dengki. Pre. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah merupakan ciptaan Allah atau berasal dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya pula kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimat yang mulia, itulah kalimat yang terbaik yang kita ucapkan ketika kita dalam keadaan ditimpa musibah. Musibah apapun itu, apakah orang yang meninggal, segala sesuatunya adalah merupakan ujian. Jadi mestinya ketika di kejadian di tempat kita, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan seorang pemimpin dunia, seorang sahabat Rasulullah sallallahu tabi'in yang bernama Umar bin Abdul Aziz, ketika diangkat menjadi gubernur, dan dilantik dan disebut, ternyata apa yang pertama diucapkan? Dia tidak sujud syukur, dia tidak mengatakan alhamdulillah, tapi awal ucapan yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un. Mengatakan bahwa yang Allah berikan amanah kita ini, yang Allah berikan di muka bumi ini adalah merupakan ujian. Itu ujian bukan hanya bersifat tentang kematian. Itu ujian bukan hanya bersifat tentang orang yang sakit. Itu ujian bukan hanya bersifat ketika ditimpa musibah dan kecelakaan. Tapi ternyata paham Umar bin Abdul Aziz, ia menena engkai na wirengi pungalatala rilebok na yelino, sininna engkai pakbere na wirengi pungalatala rilebok na yelino, adalah merupakan ujian. Jabatan ujian, kekayaan ujian, keluarga ujian, siapapun itu adalah merupakan ujian. Apalagi kalau memang tentang kematian. Maka kalimat yang terbaik diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena saya lihat teman-teman, kalau diucapkan atau bikin ke status inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pasti dalam pemikirannya mati. Betul? Itu pasti pemikirannya mati. Itu yang kualami, saya sendiri mengalaminya. Saya habis kecelakaan. Saya pernah kecelakaan. Saya balik dari Kabupaten Sidrap ceramah. Setelah saya tiba di sini subuh, mengalami kecelakaan, hancur mobil saya, langsung dipoto-foto itu mobilnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Andi Armayani mengalami kecelakaan.
Langsung ada telepon, Ustadz meninggal ki bede. Ustadz mati ki. Karena dia berpaham bahwa kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah meninggal. Padahal tidak. Itu luas penjelasannya, besar maknanya. Kalau kita mampu memaknai kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka akan hilang rasa kesombongan dalam diri kita. Betul? Coba mi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua ini berasal dari Allah. Jadi yang kita pakai ini adalah hak untuk membangunan saja, untuk memiliki tidak. Hak pakai saja. Allah kasih jabatan, hak pakai. Allah kasih kekayaan, hak pakai. Allah berikan rezeki berlimpah-limpah ruah, hak pakai. Allah berikan kita tabungan ratusan juta atau miliaran di bank, hak pakai. Ulawetta, hak pakai. Tidak ada yang dimiliki selamanya. Betul? Kalau uang tak ditabung ratusan juta di bank, ibu-ibu simpang uangnya di bank, na boleh jalengi, tiba masanya ajal, siapa yang ambil itu tabungan? Nambil lagi bapaknya. Pakai si Mak Beni. Umpama-umpama. Jadi hak pakai. Apa mestinya harus kita lakukan? Bukankah Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah Aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Ternyata yang kekal adalah kebaikan. Ternyata yang kekal adalah deceng. Kita datang takziah malam ini, pahalanya luar biasa. Kata Nabi, barang siapa dia melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah takziah, nigi-nigi makai ajena lore mengkelinga ceramah takziah, maka semua materi yang dia lewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dia lewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti daunan itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan matamat di surga pemasihna pun Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hebatnya itu paling kalau ada orang takziah. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk, nih gini kita turang, meringkalinga ceramah. Barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Karena pura masa baca sunnah langsung 100 rakaat ciceng. Ai, napan poso. Tapi satu kali orang makanya kalau ada takziah datang. Betul. Diundang tidak diundang yang penting dia tahu mi ada takziah datang karena banyak berkahnya. Pertama kita saling bersilaturahim, yang kedua kita saling mendoakan. Barang siapa kata Nabi seorang muslim dan bertemu dengan muslim yang satu sambil berjabat tangan dan ketemu, sebelum terlepas tangannya itu berguguran dosa-dosanya. Masya Allah. Makanya itu tidak apa-apa kalau salaman kasih lama. Tidak apa, supaya berguguran dosa-dosanya di situ. Tidak apa-apa. Cuman saya lihat sekarang beda nih bentuk salamnya orang. Mahabharata. Sambil mengangguk kepala. Engkau itu siku nami, siku nami. Gani sini di sini apanya ke ini dengannya. Engkau Pak Jaguru, kencang ini. Pak Jaguru. Ada semua macam-macam.
Tapi intinya adalah saling mendoakan. Selamat ki bos, perbaiki bahagia ki bos, selamat ki. Karena itulah ajaran Islam, itulah ajaran punya kita agama. Apabila seorang muslim dengan muslim yang satu saling meneguhkan, saling menguatkan, saling mendoakan, insya Allah itulah Islam yang sejati. Kita datang takziah malam ini tidak ada harap-harap yang lain, betul, kecuali untuk saling menguatkan dan saling mendoakan. Bagaimana Ustaz kalau ada kue sebentar makan mie? Kalau ada. Intinya bukan itu niat, intinya adalah untuk saling menguatkan dan saling untuk mendoakan supaya kita selamat. Menurut ulama Andre Gurutta, nigi tomel doang itu selamat. Barang siapa orang mendoakan orang selamat, maka 40 keselamatan akan kembali ke dalam dirinya. Itu. Tapi barang siapa orang mendoakan celaka, maka 120 kecelakaan kembali ke dalam dirinya. Makanya itu tidak baiknya kalau tidak baik hatiah. Dega ganul lempurai. Tidak ada obatnya itu. Biar bagaimanapun banyaknya obat kita konsumsi pak, konsumsi bu. Banyak dokter kita pergi, tapi ada sakit tidak bisa disembuhkan dengan dokter. Ada sakit tidak bisa disembuhkan dengan tabib. Ada sakit tidak bisa disembuhkan dengan obat herbal. Apa itu? Yang memiliki rasa sakit dalam hatinya selalu iri hati dan dengki. Bela-bela kok. Dek mula aku bro. Betul. Maka saatnya tahun 2022, 2021 sudah kita tinggalkan. Mari kita belajar menjadi lebih baik. Mari kita lebih belajar untuk lebih istiqomah. Mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang terdahulu. Kita menuju tahun 2022 tampil menjadi lebih baik. Karena akan tiba masa, akan tiba waktu pasti mateki. Betul. Akan tiba waktu, seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Secara hitungan matematik umur kita bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Artinya cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seiring bertambah umur kita banyak bersyukur. Engkau tahu tak nareko bertambah umurnya. Patuo ni bepa, engkalilina, makelo-kelo ni selamat ulang tahun, panjang umurnya, panjang anunya. Karena panjang. Mestinya kita banyak-banyak bersyukur. Kita sujud di hadapan Allah, kita sujud syukur sambil insya Allah mengoreksi diri, evaluasi diri. Apakah saya sudah banyak amal atau tidak? Apakah saya sudah mengaji hari ini? Apakah saya sudah sholat tahajud hari ini? Karena akan tiba masa ajal tidak akan menanti kita. Yang namanya ajal tidak ada yang tahu. Narapi-rapi na watue, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati tidak pandang mulu, mati tidak pandang jabatan, mati tidak pandang sehat, mati tidak pandang kaya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Betul. Alhamdulillah. Coba kita berselawat dulu. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ibu-ibu diam. Coba bapak-bapak ya. Nah, jangan kasih malu saya ya. Coba bapak-bapak. Salatullah,
Salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ba. Ya Allah, coba semuanya. Salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah mullah ala Yasin. Cantik nih wah, subhanallah. Wajah-wajah surga mana nih? Masak barak mana kolak kain nanya? Ya ko matin roy. Emo topi. Alhamdulillah. Selesai aja Ibu. Subhanallah. Apalagi saya lihat kerudunya mang kemana nih warnanya. Ada kuning, ada hijau. Mudah-mudahan lunas. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa'idha, jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancaja orang matenge mancaja guru malopur watak kaleta, supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan kesempurnaan. Makanya di setiap saat kita berdoa, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Coba semuanya. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, saya punya mau ya Allah, mudah-mudahan saya matiku ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ustaz, apa tandanya Ustaz yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah, barang siapa dia meninggal dengan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah. Amin ya rabbal. Maka mestinya pandi boleh la ilaha illallah, tega ki monro la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, makantoroki la ilaha illallah, mapak guru ki la ilaha illallah, mangoto ki la ilaha illallah, mamotoroki la ilaha illallah. Dimanapun kita berada ada Allah, dimanapun kita dalam kesuasaan apapun itu adalah la ilaha illallah. Menandakan bahwa kita manusia butuh Allah. Yang memiliki langit ini adalah Allah. Yang memiliki bumi ini adalah Allah. Yang memiliki air itu adalah Allah. Yang maha menghidupkan dan Allah mematikan adalah Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah berkehendak cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Siapa sangka kota Merauke Papua kebanjiran? Ratusan tahun, jangankan banjir,
Hujan lagi, nah kadang ditunggu-tunggu Pak. Siapa sangka? Tidak ada yang sangka. Beberapa juga tahun lalu juga Kalimantan Selatan sudah beberapa puluhan tahun tidak pernah kebanjiran. Jangankan banjir, hujan lagi nah jarang. Tapi kita tidak punya kuasa di atas daripada kuasa Allah. Betul? Tidak punya keinginan di atas daripada keinginan Allah. Tidak punya kemampuan di atas daripada kemampuan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Secara akal yang tidak masuk akal, tapi itu terjadi, maka itu adalah kuasa Allah. Ada kejadian hujan bosi, saya lihat itu di televisi Pak. Ternyata yang turun dari langit bukan hujan, justru ikan. Balik nuk pulih ini segala pulih tiga. Kuasanya Allah. Ada pernah saya lihat di televisi Bapak Ibu, ada seorang perempuan menangis, teri. Tania wai mata, bukan air mata yang keluar, tapi permata yang keluar berkaca-kaca. Secara akal tidak bisa, tapi itulah kenyataan. Bahkan di kampungku ya dibacari, engka makiana bembe. Iya, tapi iya roh bembe tomi makiana. Jangan dulu bos, hati-hati dulu. Iya, engkau di kampungku dibacari makiana bembe, tapi bembe tomi makiana. Makanya kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Menghadapi kematiannya, bisikan la ilaha illallah. Menghadapi sakaratnya, bacakan surah Yasin. O puang, kuale Pak Barakana bacaan surah Yasin ku puang. Narekomelu kicabu nyawana itu tu aku puang kicabu, tapi aja kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh, maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Baca maki. Pangka salah paham. Apa ya surah Yasin gak ada Ustaz surah untuk apa mati? Tidak ada hubungannya. Cuman kita ambil berkahnya. Artinya itu surah Yasin bukan hanya kematian, banyak manfaatnya. Kita punya masalah, baca surah Yasin. Oh puang, lohena masalahku nihulang ya Allah. Banyaknya masalah ku hadapi ni bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah, baca surah Yasin. Ada anak tak nakal, puang, Pak Barakana baca Al-Quranku ya Allah. Jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Ania garinta, engkala sata, ada penyakit tak, seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai syifa, pengobat, paburah. Jadi punya masalah, baca Al-Quran. Ada anak tak nakal, bacakan surah Yasin. Engkala sata, baca surah Yasin. Engka masalata, baca Al-Quran. Engka inreta, wajai. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas bos. Baca nih surah Yasin na jago roko beri. Alhamdulillah. Itulah intinya. Hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Setelah itu dimandikan, setelah sudah dimandikan dikafani, setelah sudah dikafani disolati, setelah sudah disalati diantar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan kata Nabi, punnalan niantar kilampan ni kuburua. Ketika kita diantar ke kuburan, maka tiga hal yang akan ngantar kita. Telu mimantar kina sanabit ta'aga miro. Yang pertama nasanabit tak keluargata. Yang kedua nasanabit tak orang paratan dari kongka. Yang ketiga kata Rasul amal, tapi pulang dua tinggal satu. Monrose ditinggal pergi dua pulang satu. Apa yang tinggal? Tinggal keluargata, tinggal ditinggalkan anak tak. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur, pasti lisu di bolan. Betul. Yang kedua, barat-barata di Salemaneng, mobil tak ditinggalkan,
rumah tak ditinggalkan, jabatan tak ditinggalkan. Makanya kalau Allah kasih titipan buat dengan kekayaan, santai saja. Nggak usah makin terlalu gimana gitu. Betul tidak? Pak biasa tuh ke tahun apa sogi-sogi cedek bu matojo nilon na. Enya mapaliputara. Betul? Santai saja, apalagi nari ko pakai ni gading-gading ulawong namo den mapula makapito. Santai. Jabatan santai. Nggak usah terlalu bagaimana, karena jabatan itu adalah merupakan titipan. Oh, berkata falsafat orang Bugis. Oh, ini setiap saya sampaikan Pak dimanapun saya ceramah. Nabila falsafat orang Bugis tanah bone. Anakku, ambil kau sifatnya itu garam. Ala kau sifatnya peje. Magir pejena. Itu garam. Masempo na maroa. 10 sebu dele di pasar cekeng. Si gopuni. Betul? Tapi coba lihat itu garam mana. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur. Tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro dan coto. Tapi kalau tidak ada pejena tidak terasa itu masakan. Artinya nah, itu garam masempo, itu garam murah, itu garam murah meriah. Tapi dek najaji nari kodegaga garamnya. Anakku, ambil ko sifatnya garam sederhana. Sederhana mapau, sederhana berbicara, sederhana berpakaian, sederhana berkendaraan. Tapi kalau tidak ada dicari wish. Engkau tahu apa kalau tidak ada dicari. Tege puanganu, tege pak ketua, di mana yanu? Karena kalau datang bagus perasaan. Tapi engkau tahu asal engkau mapakire-kiring. Mapen retensi. Nyapa di kandeto. Lebat jam aku datang. Betul? Alhamdulillah. Maka prinsip kita tidak ada yang abadi. Tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Jabatan jangan sombong, karena itu adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya jangan sombong, karena itu adalah merupakan pinjaman Allah. Apa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Makanya yang kekal adalah deceng. Maka apa yang perlu kita perbaiki? Perbaiki sifat tak pada ceng yang pekedota, pada ceng sempajatta. Intinya nasa nabitta narekomelo kinasa salama. 2 golongan perbaiki. Apa itu? Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni matu osoni kiba sempajang pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita puasa sunat. Neke majaki mabali bola. Ndak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, nyanyi. Macarita mi kiri kanan, agak cerita bunga-bunga. Maka saatnya kita evaluasi diri. Bagaimana caranya Ustaz? Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Coba semuanya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kata Rasulullah, apabila dia habis solat, purema sempaja na baca rawik ketelu dendre, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun dia akan datang, maka Allah telah ampuni dosa-dosa 1 tahun itu. Amin ya Rabbal. Artinya bukan dosa masalah kita, bukan maksiat masalah kita, karena yang namanya manusia pernah pasti maksiat, yang namanya manusia pernah khilaf, yang namanya manusia pernah ikhtilaf. Maka sebaik-baiknya ketika kita merasa berdosa, istighfar, mohon doa dan ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Hadirin wal hadirat, jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
Maka saatnya kita evaluasi diri. Saatnya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini, tahun 2022, mudah-mudahan kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita lebih istiqomah. Mudah-mudahan kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selanjutnya kita menjadi hidup lebih baik dan lebih sempurna untuk menghadap kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.